Ya. Menarik. Nah, dengan seperti itu, Prof. Hik, bagaimana sebenarnya posisi tawar Indonesia di kancah global, apalagi kalau kita memanfaatkan momentum pidato Presiden kemarin di PBB sama posisi tawar kita terhadap isu Palestina secara global, Prof. Hik? Begini, dalam sistem multilateral yang sekarang ini ada, itu kan negara nggak berkelompok seperti di masa lalu ya, di mana ada bipolar gitu ya. Sekarang coba negara-negara Eropa nggak percaya sama Amerika Serikat, Kanada nggak percaya sama Amerika Serikat di bawah Presiden Trump ya, dia nggak percaya. Nanti juga Rusia gitu kan, Rusia juga kadang bermain dengan Cina, bermain dengan mana-mana gitu kan. Nah oleh karena itu, kalau saya melihat dalam situasi global politik sekarang, geopolitik sekarang, maka dibutuhkan negara yang memang politik luar negerinya adalah bebas aktif. Dia bisa ke sana, dia bisa ke sini. Dan itu dimiliki oleh Indonesia. Dan kebetulan kita mendapat pemimpin, leader seperti Pak Prabowo. Kalau misalnya bukan beliau, katakanlah begitu, mungkin nggak bisa dijalankan juga. Tapi kan beliau itu punya passion terkait dengan masalah geopolitik, masalah luar negeri, ya kan? Mungkin Pak SBY bandingannya, ya. Tetapi Pak SBY pada saat itu memang tidak menghadapi tantangan yang sama seperti Pak Prabowo sekarang ini. Nah sekarang Pak Prabowo dia orang yang katakanlah bisa mengangkat telepon, menyampaikan selamat kepada pemimpin yang baru terpilih, lalu mengatakan bahwa kita akan berkunjung. Lalu nanti kalau misalnya mereka berkunjung ke negara kita, kita memberikan perlakuan yang sangat istimewa dan lain sebagainya. Dan beliau juga mendapatkan sebaliknya. Jadi menurut saya ini momentum yang pas bagi Indonesia karena negara-negara melihat negara yang punya politik luar negeri bebas aktif, negara yang percaya bahwa leader yang dari negara ini bisa dan mampu untuk melakukan istilahnya informal communication, formal communication, dan lain sebagainya. Dan memang kalau Pak Prabowo keuntungannya lagi adalah beliau ini kan militer. Kalau militer itu kalau punya mau, anak buah harus bilang kami kondisikan Bapak. Nah ini, ya, jadi ini yang penting juga nih. Kalau yang lainnya, kalau orang sipil masih didebat dulu bapaknya, kan gitu. Tapi kalau militer ini kami kondisikan Bapak. Itu salah satu keuntungan. Tapi sangat menarik memang. Saya kebetulan ikut pertemuan dengan Pak Prabowo yang di Hambalang. Saya terpukau. Jadi kalau pidatonya di PBB seperti ini, saya teringat pada pertemuan di Hambalang. Apa yang terjadi, Prof? Itu dari 6 jam lebih kita bertemu. Kira-kira 2 jam itu adalah penjelasan soal situasi geopolitik. Geopolitik regional, geopolitik global. Dan bahkan pada waktu itu sudah ngomong, tidak ada yang menjamin tidak akan ada perang. Betul. Apa yang kemudian kita lihat ada perang. Gitu. Itu hal-hal yang pada waktu itu kalau dijelaskan, saya masih punya catatan. Itu ketika beliau pidato tadi malam, saya mengatakan bahwa sebetulnya itu lebih karena penguasaan beliau terhadap situasi geopolitik global juga, gitu kira-kira ya. Nah, Bang Don, ini karena kita harus masuk ke bagian closing, saya berikan silakan sesuatu ya Bang Don yang boleh kepada kedua Prof kita mau gongnya kemana nih, Bang Don? Karena dari aspek saya dari aspek komunikasi aja, karena kita praktisi saya mengamati Pak Prabowo pidato ketuk-ketuk meja podium yang kemudian juga dikomentari sama Donald Trump. Tetapi poin saya adalah penampilan beliau adalah penampilan yang prima, yang kalau kita dalam teori komunikasi, orang itu harus terlihat look right. Jangan lupa suaranya juga lantang kan waktu pidato. Look right, talk right, stand right, sehingga efektivitas komunikasinya terasa. Sampai kita dengar di rumah pun merasa bahwa kita ada, komunikasinya kuat. Makanya tadi saya bilang Pak Prabowo pidato, Indonesia ada. Oke, nah dari situ saya mau pinjam untuk ke Prof Hik dan Prof Alex. Prof Hik dulu, apa kata kuncinya setelah dari PBB ini kemudian untuk misi yang disampaikan Presiden Prabowo? Jadi kalau saya berpandangan bahwa sekarang kita sudah mendengar lah, bagus sekali, berapi-api. Bahkan beliau sebenarnya sih nggak mengetuk-ngetuk kayak kampanye ya. Tapi kebetulan
mikrofonnya memang sensitif dan beliau mungkin ingin memberikan penekanan, jadi ada kelihatannya gebrak-gebrak gitu, ya kan? Tetapi kan itu menunjukkan bahwa seorang leader itu yang katakanlah disegani, memang dia nggak harus punya rasa rendah diri. Saya apa bedanya dengan Presiden Trump? Nggak ada bedanya. Kalau di Majelis Umum PBB, kami juga negara, kami juga presiden, saya juga presiden. Betul. Jadi kalau Trump itu bisa berputar-putar dengan jumlah waktu yang sangat panjang, beliau Pak Prabowo ketika dia mau punya penekanan, dia seolah-olah mengetuk-ngetuk meja itu dan kemudian terdengar gitu ya. Itu juga efek juga menurut saya. Nah, tapi sekarang yang jadi tantangan itu adalah bagaimana staf-staf beliau, para pembantu beliau itu bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Pak Presiden. Ini yang saya sering katakan, ini banyak yang gagal gitu ya. Kalau saya jadi presiden mungkin saya udah gemes gitu ya. Tapi kan presiden bilang ya udahlah kasihan ini masih ini dan lain sebagainya. Ini yang harus bisa mereka itu menerjemahkan semangat Bapak Presiden berkobar-kobar, terus kemudian juga dengan mengetuk-ngetuk itu ke dalam kenyataan apa yang harus mereka lakukan. Nggak mungkin presiden bertindak sendirian, nggak mungkin. Nah, jadi seperti itu tantangan dan PR pekerjaan rumah yang besar. Ya, oke. Prof. Alex, silakan catatan Anda. Ya, Pak Don, tentu masalah dunia ini tidak akan selesai dengan pidato saja ya. Meskipun itu awal yang baik, ya kan? Momentum, dan saya melihat dari substansi pidato Pak Prabowo ini, beliau punya potensi untuk menjadi negarawan dunia. Membawa suara Indonesia, dan bersama dengan itu standing Indonesia juga naik. Tapi syaratnya setelah ini kita kontribusi kita secara real, konsep kita apa kepada dunia ini. Nah, ini mungkin nanti Pak Prabowo akan menugaskan Kementerian Luar Negeri kan, rumuskan misalnya tadi two state solution versi Indonesia, dan apa yang Indonesia bisa kontribusikan pada two state solution itu. Ya kan? Dia rumuskan secara real. Lalu mungkin ya undang kami akademisi ini cuma mengomentari, memberi masukan dan lain sebagainya, tapi itu adalah hak milik Indonesia. Jadi Indonesia berani kemukakan kepada dunia, ini nih tawaran kami kepada dunia, dan Presiden Prabowo yang menjadi pemilik dari konsep itu. Kemarin sudah sudah mencuri panggung internasional, sekarang konkretnya. Betul. Baik, Bang Don. Gak terasa ini. Ya udah. Kita harus segera selesaikan diskusi kita kali ini. Prof. Alex, terima kasih. Sangat menarik mendengar dua profesor. Super sekali. Terima kasih Prof. Alex. Prof. Hik, terima kasih Prof. Hik. Sampai kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Anytime. Baik, terima kasih Pak Don, Pak Don dan Prof. Hik. Sehat selalu. Nah, pemirsa, kita harus akhiri sampai di sini diskusi kita. Jangan lupa tetap saksikan Super Don, Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng langsung on lagi. Untuk menutup diskusi kita, saya mau menikmati Super yang merah dulu. lagi. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamet. Sampai jumpa. Salam Super.